بسم الله الرحمن الرحيم. Hukum membayar salat yang telah ditinggalkan. Apakah ada kewajiban mengqadha'nya ataukah tidak? Sebenarnya ini pembahasan ilmiah ya jamaah. Ya, pembahasan ilmiah. Sebagian ulama berpendapat dia harus mengqadha' seluruh salat yang pernah dia tinggalkan sebelum insaf. Sebagian ulama berpendapat demikian. Ya. Namun wallahu a'lam bishawab, pendapat yang kuat dan ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam sebuah kitab yang beliau beri judul dengan As-Shalah. Ya. Juga dikuatkan oleh Imam Ibnu Hazm bahwa tidak ada kewajiban mengqadha'nya karena beberapa alasan. Yang pertama perlu diketahui bahwa tidak ada kewajiban mengqadha' bukan berarti itu masalah sepele. Tapi karena besarnya masalah salat, dia tidak bisa mengqadha' lagi. Jelas ya? Bukan karena sepelenya masalah salat, tapi karena besarnya ini masalah yang dia lakukan ini, betapa besarnya dosanya, tidak bisa dia qadha' lagi. Kenapa tidak bisa mengqadha'nya? Dengan beberapa alasan. Yang pertama, tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan hadis yang dapat dijadikan sebagai dalil yang tepat. Sebagian ulama mengambil beberapa dalil, di antaranya hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi menyatakan, "Man nama 'anis salati aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang tertinggal dari salat karena tidur dan lupa, maka hendaknya dia melakukannya ketika bangun atau ketika ingat. Mereka berdalil apabila meninggalkan salat karena tidur dan lupa yang itu merupakan sebab syar'i, udzur syar'i, maka meninggalkan salat dengan tanpa udzur syar'i lebih wajib lagi. Itu sisi pendalilan. Jelas ya? Cuma dijawab oleh para ulama bahwa tidak bisa dikias. Kenapa tidak bisa dikias? Karena ilahnya berbeda. Karena kias itu kan ilhaqu hukmi far'in bi aslin li'illatin jami'atin bainahuma. Diterangkan oleh para ulama usulul fiqh. Memasukkan, menganalogikan hukum baru yang belum ada nas padanya kepada hukum lama yang telah ada nas padanya dikarenakan sifat yang sama. Ini beda sifatnya. Ini sengaja, sedangkan ini lupa dan tidur. Tidur dan lupa adalah udzur syar'i, sedangkan dia meninggalkan tadi bukan udzur syar'i, dua sifat yang berbeda, maka tidak bisa dikias. Ada pula yang mengkiaskan kepada puasa. Ya. Ketika ada seorang sahabat menyampaikan bahwa bapaknya punya utang puasa, maka Nabi bertanya, bagaimana kalau bapakmu punya utang dengan manusia? Apakah kamu bayar? Dia menjawab, iya, maka utang Allah lebih harus dibayar. Hadis Bukhari Muslim. Maka dijawab oleh sebagian ulama bahwa tidak bisa dikias. Kenapa? Karena ini puasa sedangkan ini salat, dua ibadah yang berbeda. Di antara yang memahaminya ini beda adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah, "Ma balul haidhi taqdi shoma wa la taqdi shalah?" Wahai Aisyah, kenapa orang yang wanita haid itu dia wajib mengqadha puasa tetapi tidak mengqadha salat? Ya. Maka Aisyah menyatakan, kami di masa Nabi juga haid, bukan? Ya. Kami juga haid, tapi yang diperintahkan kepada kami hanya mengqadha puasa, tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Menunjukkan puasa dengan salat tidak bisa dikiaskan. Dan sisi tidak bisa dikiaskan jelas, dua ibadah yang berbeda. Kedua, salat adalah ibadah yang berulang kali yang banyak. Ya. Yang kalau diperintahkan maka ini akan memberatkan dan sungguh tidak mampu dia lakukan. Ini alasan keberapa? Satu masih. Cepat kali ketiga antum. Pengen cepat selesai ya. Alasan yang kedua, Allah telah menyebutkan ancaman yang amat keras dalam Al-Quran kepada orang-orang yang melakukan salat tetapi di luar waktunya, padahal masih di hari itu. Contohnya, Allah berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Sahun di sini kata Abdullah bin Abbas, dia salat tapi di luar waktu. Setelah habis waktu subuh, masih di waktu itu, di hari itu. Setelah habis waktu asar, masih di hari itu. Allah sudah mengancam demikian. Apalagi dia melakukannya ya di luar waktu sudah 1 tahun, 2, 3 tahun. Kata Ibnu Hazm.
Kemudian juga firman Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Maka akan datang setelah mereka sebagian manusia yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka itu pasti akan masuk ke dalam api neraka. Andai kata bisa mengqadha, maka Allah tidak menyatakan menyia-nyiakan salat buat orang yang mengakhirkan dari waktunya. Karena kalau toh nantinya bisa diqadha, berarti kan tidak diancam dengan ancaman yang demikian. Dan yang menyatakan tidak ada qadha, Ibnu Hazm menukilkan beberapa sahabat Nabi, antara yang Abu Bakar, Umar, Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lainnya. Sehingga jangan katakan loh ini kan empat mazhab menyatakan qadha, Syekhul Islam berarti mendahului. Ya, datang setelah empat mazhab. Sebelum Syekhul Islam, sebelum empat mazhab, Ibnu Hazm menukilkan beberapa sahabat Nabi yang menyatakan tidak ada qadha. Jelas ya? Kemudian dengan ada yang qadha, ini akan memberatkan sebagian orang yang ingin bertobat. 5 tahun nggak sholat, kita bilang harus qadha. Bagaimana dia kalkulasikan 5 tahun tadi? Pasti tidak bisa dia hitung. Karena selama 5 tahun pasti dia ada sholat sekali 2 kali. Berarti kan nggak pasti. Sedangkan ilmu agama di atas kepastian, bukan di atas duga-dugaan. Dan kalau dia melakukannya di atas dugaan, maka akan membuat beberapa sholat nanti akan double, ya kan? Sekarang dia mau qadha selama 2 tahun untuk membayar 2 tahun yang lalu. Setiap selesai zuhur dia sholat zuhur lagi. Maka bisa jadi akan terjadi double. Berarti dia telah mengulangi sebagian ibadah setelah melakukannya tanpa dalil. Nah, maka pendapat ini jauh lebih kuat, wallahu taala a'lam bisawab. Maka kewajibannya dia bertobat kepada Allah. Syarat tobat ada beberapa, kata Imam Nawawi. Yang pertama, kalau dosa antara dia dengan Allah, dia tidak lagi melakukannya, menyesalinya, berazam untuk tidak mengulanginya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia memperbanyak amal saleh yang lainnya agar dapat menutupi daripada kekurangan sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab.